Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga anak-anakku sekalian sehat, diberikan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk tetap belajar mengajar secara online. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang bersama para sahabatnya sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam, insyaallah agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, kita masih di bab 6, yaitu di cerita fabel di mana kemarin kita sudah membahas mengenai ciri-ciri, pengertian maupun kaidah kebahasaannya. Baik, insyaallah hari ini kita masuk ke kaidah kebahasaan pada teks cerita fabel. Indikator atau kompetensi dulu dalam kita belajar hari ini yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fabel yang didengar dan dibaca. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, siswa dapat mengetahui kaidah kebahasaan yang terkandung dalam teks cerita fabel. Yang kedua adalah siswa dapat mencari kaidah kebahasaan yang terkandung dalam salah satu cerita fabel. Baik, kita mulai bahas yaitu kaidah kebahasaan cerita fabel. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat langsung. Masih ingat kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh seseorang. Artinya kalimat yang diucapkan itu harus masuk ke dalam tanda petik 2. Ya, perhatikan contoh. Ya, perhatikan contoh di bawah ini. Bangau berkata, tanda petik, jangan lupa nanti sore datang ke rumah. Ya. Bangau berkata, jangan lupa nanti sore datang ke rumah. Mana ucapan secara langsungnya? Yang ada di dalam tanda petik ini. Siapa yang berucap? Bangau. Ya. Paham ini? Nah, kemudian contoh yang kedua. Ini adalah. Jadi sebelumnya Pak Guru akan menjelaskan kalimat langsung ini dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Ada yang kalimat petikannya berada di depan, kemudian berada di belakang, kemudian berada di tengah. Ya, berada di tengah. Perhatikan, yang pertama itu adalah petikan yang berucap itu harus berada di awal. Yang berada di awal. Contohnya tadi bangau. Ya. Kalau yang berada di luar, artinya yang mengucapkan itu orang yang mengucapkan itu harus berada di belakang dari kata ucapan. Contoh, tolong, ada harimau, lari, cepat lari, teriak salah satu domba. Nah, siapa yang berucap? Domba. Nah, dia berada di belakang dari kata langsung. Ya. Kemudian ada juga yang di tengah. Ya, contohnya ini bagian C. Julurkan kakimu semut, kata katak menjulur kakinya. Lalu berenanglah. Nah, jadi ada 2 kalimat langsung yang diucapkan di sini. Yaitu yang pertama adalah julurkan kakimu semut. Siapa yang berkata? Katak. Apalagi dia kata? Lalu berenanglah. Jadi ada 2 kalimat langsung yang digabungkan menjadi 1 kalimat. Yang berkata harus berada di tengah. Paham ini? Baik, kalau tidak paham nanti boleh bertanya sebelum mengerjakan tugas. Baik, kemudian yang kedua adalah kalimat tidaklah
langsung. Ada juga kalimat tidak langsung di dalam sebuah cerita fabel. Ya, misalnya di bawah ini Pak Guru tidak mengambil jauh-jauh, yaitu Pak Guru merubah saja kata yang di atas menjadi kalimat langsung atau kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Misalnya tadi kalimat langsung di atas Pak Guru rubah menjadi kalimat tidaklah langsung. Bangau mengatakan kepada temannya untuk tidak lupa datang ke rumah. Nah, ini adalah, ingat ya, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan tentang apa yang dibicarakan oleh seseorang. Nah, jadi ini yang pertama, nomor A ya tadi. Pak Guru melaporkan apa yang dibicarakan oleh Bangau tadi. Ya. Bangau mengatakan kepada temannya untuk tidak lupa datang ke rumah. Karena dia tadi apa dia bilang tadi? Jangan lupa nanti sore datang ke rumah. Bangau mengatakan kepada temannya jangan lupa nanti sore datang ke rumah. Seperti itu aja ya. Kemudian yang kedua misalnya kalau kalian tidak paham ya. Nih ingat. Ya, salah satu domba berteriak minta tolong dan mengatakan untuk berlari cepat karena ada harimau. Jadi kalimat langsung itu bisa kalian rubah menjadi kalimat tidaklah langsung. Artinya melaporkan apa yang diucapkan oleh temannya. Misalnya harimau tadi tolong ada harimau lari cepat. Nah, silakan dibuatkan kalimat menjadi kalimat tidak langsung. Salah satu domba berteriak minta tolong. Dan mengatakan untuk berlari cepat karena ada harimau seperti itu. Atau yang ketiga ya, kata mengajarkan semut untuk berenang dengan cara menjulurkan kakinya. Ya, paham? Baik. Itu ada sudah dua kaidah, yaitu penggunaan kalimat langsung dan penggunaan kalimat tidaklah langsung. Selanjutnya kita masuk ke kata sandang. Apa sih kata sandang? Ya, kata sandang adalah kata yang tidak memiliki makna, hanya sebagai penghubung. Ya, penghubung apa? Penghubung kata pengganti orang. Ya, adalah pengganti orang atau kata benda. Ya. Jadi kata sandang ini biasanya yang digunakan adalah kata si dan sang. Contoh adalah si kancil, kemudian sang raja, sang ratu. Ya. Intinya menunjukkan si ini siapa? Ternyata si kancil. Ya, bisa dibilang kata depannya sebelum menunjuk kepada orang tersebut atau benda tersebut. Ya. Kemudian sang raja. Nah, ini adalah kata sandang. Ya. Kemudian kata depan, saya rasa kata depan kalian sudah paham, yaitu penggunaan di, ke, dari, dan pada. Ya, kata depan ya biasanya harus dipisah misalnya menunjukkan di sekolah ya harus dipisah, ke sekolah harus dipisah kayaknya, dari pada suatu hari artinya dia menggunakan kata depan. Ya, baik. Sudah ada 4 yang Pak Guru bahas. Sekarang yang terakhir yaitu penggunaan kata sinonim dan antonim. Nah, saya rasa ini juga sudah pernah kalian belajar waktu SD mungkin ya. Sinonim adalah persamaan kata. Contohnya kata cerdas, artinya kalau sinonimnya adalah pandai. Kemudian antonim, apa sih antonim? Antonim itu adalah lawan kata. Nah, misalnya kata lawannya malas, artinya rajin. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk tugasnya abang-abang, tolong buka buku paketnya Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 209 sampai dengan 211. Ya. Kemudian bacalah cerita fabel mengenai gajah yang baik hati. Carilah kaidah kebahasaannya. Ya. Yang pertama apa yang dicari adalah kalimat langsung. Misalnya kalimat langsung sebelum petikan. Ya, berarti namanya harus berada di depan yang berkata. Misalnya harimau berkata. Nah, itu adalah kalimat
langsung yang berada di awal atau sebelum petikan. Sesudah petikan berarti nama orang yang mengucapkan itu harus berada di belakang. Kemudian di tengah petikan nanti ada 2 kalimat petikan. Kemudian di tengah-tengahnya ada yang menunjukkan nama orang. Kalau tidak ada langsung di straight saja. Misalnya yang satu ada, ini sebelum petikan ada, sesudah petikan ada, kemudian di tengah petikan ternyata tidak ada, di straight saja. Tidak ada, artinya tidak ada. Kemudian kata sandang, apakah dalam cerita itu menggunakan kata sandang? Misalnya kata sandang si. Ya, ada nggak dia menggunakan kata si? Tulis kalimatnya yang menunjukkan si. Kalimatnya 1 kalimat saja, ya. Kemudian ada yang menggunakan kata sang. Kalau tidak ada langsung di straight. Kemudian kata depan. Nah, ada kata depan. Nah, kata depan apa saja yang muncul di sana? Misalnya di sawah, di semur, di sungai, ya. Pokoknya tulis aja kalimatnya. Kemudian ke, dari, dan pada. Kalau ada tinggal ditulis kalimat yang ada di dalam bukunya, tidak perlu dicari lagi. Artinya menulis sesuai dengan yang ada di dalam buku, yaitu carikan kata depan yang ada di, ke, dari, dan pada. Kalau tidak ada langsung di straight saja, ya. Kemudian carilah sinonim dan antonim dari kata di bawah ini. Contoh ini Pak Guru kasih, ya. Terjun, ceroboh. Nah, kalau ceroboh apa sih sinonimnya? Pak Guru kasih contoh 1, yaitu teledor. Kemudian untuk antonimnya Pak Guru juga kasih 1, yaitu putus asa. Putus asa artinya dia ini sudah menyerah, ya, tidak mau berjuang lagi. Apa lawan katanya? Optimis. Optimis artinya tidak menyerah. Untuk 4 katanya silakan abang-abang cari sendiri, ya. Baik, mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Kita tutup pertemuannya dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.